Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekalian berrezeki terpanggil untuk bisa melaksanakan zikir berjamaah, mengagung-agungkannya senantiasa untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Seperti biasa, kita lanjutkan dengan uraian taklim ala kadarnya. Mudah-mudahan kita diberikan kelapangan hati untuk bisa menerima curahan ilmu Allah yang masuk ke dalam kalbu kita. Kali ini mari kita urai tentang zikir yang memungkinkan bisa munajat kehadirat Allah Ta'ala. Karena nyatanya sekarang ini banyak zikir ini, zikir itu, bisa ini, bisa itu, dapat ini, dapat itu. Tetapi dasar dalilnya dari Nabi bahwa zikir itu mestinya adalah pembersih kolbu. Beliau sampaikan bahwa segala sesuatu itu ada obat pembersihnya. Sedangkan pembersih hati adalah zikrullah, atau yang biasa disebut sebagai proses tazkiyatun nafs. Nyatanya kan di luar banyak juga zikir-zikir. Ada zikir asmaul husna, ada zikir kalimat thayyibah, ada zikir istighosah, ada zikir hisib, ada zikir macam-macam. Ada ini untuk rezekinya supaya banyak, ini supaya urusannya lancar, ini supaya derajatnya bertambah, ini supaya sembuh, ini supaya bisa mengobat, ini supaya bisa sakti, ini supaya bisa keramat. Semuanya banyak, semuanya bagus-bagus nampaknya. Yang disebut pun bagus-bagus. Ada yang menyebut asma Allah, ada menyebut surat ini dibaca sekian kali. Kemudian ada juga yang menyebut kalimat-kalimat thayyibah, kalimat tahlil dan sebagainya. Semuanya nampak baik. Tapi mesti kita pelajari dulu. Memang pada taraf di sini kita kan nggak bisa menyalahkan atau membenarkan karena mungkin belum tahu turunan ilmunya untuk memfilter apakah ini sebagaimana yang diharapkan Nabi atau tidak, kan gitu. Nah, kalau kita urai, ya tentunya yang kita pegang yang dari Nabi, bahwa zikir itu mestinya membersihkan, bukan menambahi atau mengotori. Nah, mestinya dengan zikir itu kotoran-kotoran kalbu kita ya digempur. Yang awalnya kerak-kerak di dalam kalbu kita yang nutupi menjadi hijab kita dengan Allah, ya mestinya dihilangkan sedikit demi sedikit. Nah, nyatanya kalau zikir yang tadi kami sampaikan lainnya itu kan malah bikin ini, bikin itu kan nambahi, nyampah. Padahal yang dizikirkan kalimatnya bagus. Ada yang menyebut asma Allah, asma husna, ada yang tahlil, ada yang tahmid, ada yang surat-surat ini, surat itu. Nah, tetapi
Jika zikir itu tidak beserta syarat rukunnya, metodologinya, maka walaupun niat kita adalah menuju Allah Ta'ala, tapi kita nggak tahu bahwa posisinya kita sedang membelakangi Allah itu sendiri. Nah, kalau zikir yang disampaikan Nabi sebagai pembersih kolbu itu ada syarat rukunnya, yang itu di Asy-Syura 52 disebutkan adanya penanaman nur zikrullah berupa nur iman dan nur kitab. Artinya ada unsur ridho Allah konkret, izin Allah. Allah meridhoi kita untuk menyebut-nyebut dirinya, untuk mengingat dirinya. Karena berzikir ini kan bisa diartikan ada yang bilang menyebut, ada yang juga bilang mengingat. Kalau gampangnya ya mengingat dengan menyebut kan gitu kan. Bagaimana kita bisa mengingat sementara hanya dengan sebutan-sebutan, dengan sesuatu yang kita tidak kenal, wujudnya nggak tahu. Kita mau bayangkan apa di dalam zikir itu? Aku Allah tidak serupa apapun, siapapun, dan juga tidak pernah terlintas dalam bayangan makhluk Allah itu seperti apa. Itu yang kita ingat. Kan nggak bisa. Berarti manusia relatif gak akan pernah bisa menjangkau zat Allah yang mutlak. Pasti harus memakai metodologi. Karena Nabi pun begitu. Jika rumus ilmiahnya begitu, Nabi pun mencontohkannya begitu, ya kita pun mesti begitu. Nggak bisa kita cari-cari cara yang lain, pasti akan ketemu ujung yang lain. Walaupun yang kita zikirkan itu apa-apa yang menurut kita baik, ada surat Quran, ada Asmaul Husna, ada banyak hal lah yang kita takar itu bagus. Tetapi jika tidak menggunakan metodologinya, maka tidak akan sampai kepada zat Allah itu sendiri. Nah, penanaman nur itu konkret, karena ada rumus itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang datang dari sisi Allah itu akan memungkinkan bisa kembali ke hadirat Allah. Jika tidak datang dari Allah, maka nggak akan pernah bisa kembali ke hadirat Allah. Maka zikir itu pun berarti nggak sembarangan zikir. Apapun zikirnya, kalau tidak beserta dengan metodologinya, rukun syaratnya, maka logika saja nggak akan sampai. Mana bisa relatif menjangkau yang mutlak? Mana bisa kita ketemu makom kondisi zikir sama seperti yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal dengan membersihkan kolbu, hijab kita itu akan diangkat. Awalnya kerak-kerak di dalam kolbu itu kotorannya luar biasa, maka membersih dia sedikit demi sedikit dengan zikir telah dibombardir dia, digempur dia, maka lama-lama hijab kita diangkat dan bisa mengenal Allah di dalam diri kita. Nah, Allah kan ada di dalam diri. Nah, sementara kebanyakan zikir kan ada tujuannya, untuk ini, untuk itu, untuk itu. Nah, nyatanya buah zikir yang diamalkan orang kadangnya, ini amalkan supaya bisa sakti. Nah, saktinya bikin sombong, malah hijab. Amalkan ini supaya pangkatmu naik, nyatanya pangkatmu juga bikin sombong. Amalkan ini supaya kamu dapat pahala banyak, nyatanya jadi hijab, merasa sudah menjadi orang alim, merasa sudah jadi ahli surga, bahkan menghina-hina yang lain, kan begitu. Hatinya nggak tambah lembut, nggak tambah lunak, tapi makin keras, makin terhijab akan Allah Ta'ala sendiri.
Padahal itu yang kita yakini benar, itu yang kita yakini baik. Tapi lagi-lagi jika tidak turun dari ridhonya, tidak beserta izinnya, tidak menyertakan rukun syaratnya, tidak menggunakan metodologinya, maka tidak akan pernah ketemu dengan zikir yang disampaikan oleh Nabi. Mungkin akan kita sambung di kesempatan yang lain. Saat ini cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.